Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman, pada hari ini saya mau bercerita tentang diri saya. Karena ada yang bertanya. Pertanyaannya begini, Kang Fajar ini kegiatannya di rumah apa? Aktivitasnya setiap hari apa? Kesibukannya apa? Dan bisnisnya apa? Banyak yang penasaran dengan saya, apa yang saya kerjakan setiap harinya. Baik, saya akan jelaskan. Ya teman-teman semuanya, aku paham apa yang ada di dalam pikiran kalian, bahwa saya itu sering sekali membahas tentang anak kuliah dengan anak yang tidak kuliah, alias anak lulusan SMA. Saya sering membandingkan dan saya sering berpendapat begini, kalau anak kuliah harusnya kerjanya itu yang mikir. Kalau anak SMA wajar kalau dia kerjanya hanya memakai otot. Saya sering seperti itu. Dan akhirnya mereka timbul pertanyaan kepada saya, apa sih pekerjaan Kang Fajar ini? Ya jujur saja, saya sampai saat ini tidak terikat kontrak oleh perusahaan. Dan saya memang pekerjaan saya setiap hari tidak juga terikat waktu dan aturan. Tetapi teman-teman, saya membiasakan diri saya untuk hidup disiplin dalam bisnis saya sendiri di rumah. Dan kalian sudah tahu semuanya apa sih bisnis yang saya geluti di rumah. Dari mulai YouTuber, toko aksesoris, toko hijab itu punyanya istri saya, dan toko isi ulang, air minum isi ulang. Memang teman-teman, saya adalah lulusan SMA, tetapi saya tidak mau kalah dengan teman-teman saya yang sarjana atau yang sudah menjabat, istilahnya itu dia sudah mempunyai gelar sarjana S1 maupun S2, bahkan S3. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang pemikir sekarang, tetapi saya juga tidak mau kalah. Saya lulusan SMA, saya juga ingin berpikir dalam mencapai sesuatu dan menggapai cita-cita. Dan saya sekarang, pekerjaan yang saya alami hampir semuanya itu memakai pikiran teman-teman, jadi nggak ada yang otot lah. Baik teman-teman, aktivitas yang saya lakukan di rumah dan setiap hari saya lakukan itu, yang pertama pasti saya membuat konten. Itu pasti, setiap hari itu saya pasti membuat konten untuk mengisi video-video di channel saya sendiri. Karena saya sedang mempunyai channel 3 yang saya pertahankan dan saya kembangkan ini. Karena channel yang pertama kan saya sudah dimonetisasi dan sudah mencapai 37.000 subscriber. Dan yang kedua ini adalah channel bisnis saya ini. Dan yang ketiga adalah channel tentang air minum saya Segor Bening. Karena tujuan saya membuat channel air minum saya Segor Bening itu agar untuk para pelanggan itu mengerti tentang bagaimana pengolahan air minum Segor Bening dan bagaimana saya memberikan kepuasan kepada semua pelanggan. Itu tujuan saya membuat channel ini. Makanya saya ngebut ini teman-teman, membuat channel 3 ini untuk membuat konten. Dan yang kedua, itu pekerjaan yang saya lakukan adalah mengontrol pembelian dan penjualan. Jadi saya mengontrol setiap hari itu yang laku apa saja, yang tidak laku apa saja.
dan yang lagi tenar di era sekarang itu apa saja, yang sudah lama, barang yang sudah lama itu apa saja. Karena setiap hari teman-teman, saya memutar otak terus untuk belanja aksesoris itu yang bagaimana, yang dibutuhkan masyarakat, yang dibutuhkan tetangga kanan kiri, agar saya itu tidak minus, agar saya itu juga untung. Jadi saya selalu mengkoreksi barang-barang dagangan aksesoris itu yang laku, yang belum laku, yang ingin dibeli, dan yang ingin diposting. Jadi semuanya itu butuh ketelitian, juga pemikiran yang matang. Karena uang aksesoris itu tidak saya satukan teman-teman. Seperti istilahnya saya kan punya dagangan lampu Philips, grosiran lampu Philips itu uangnya saya sendirikan. Terus ada pulsa dan data-data itu, data-data internet kuota itu juga saya sendirikan. Terus aksesoris, charger, headset, dan kabel data itu memang jadi satu. Ya akan sendiri, dari lampu tadi sama pulsa itu sendiri. Dan keuangan parfum saya juga menjual parfum juga, itu uangnya juga saya sendirikan. Nah, oleh karena itu teman-teman, sebenarnya membuka toko aksesoris itu memang ribet. Kalau tidak disendiri-sendirikan begitu, nanti semuanya bakal berantakan. Jadi yang pasti setiap hari saya tidak hanya belanja aksesoris terus dijual, tidak. Saya terus memantau setiap hari apa yang dibutuhkan oleh anak-anak muda zaman sekarang ataupun orang-orang tua. Mereka membutuhkan aksesoris yang bagaimana. Banyak yang komplain begini, saya harusnya begini. Jadi saya terus memutar otak dan introspeksi apa yang saya belanjakan dan apa yang saya jual ini. Saya terus memperbaiki bagaimana aksesoris saya ini biar bisa berkembang dengan baik. Yaitu yang kedua. Dan yang ketiga, aktivitas yang saya lakukan adalah merawat depo air minum isi ulang. Dan perawatan ini memang tidak setiap hari, tetapi setiap hari ada yang saya pikirkan terus teman-teman. Apa itu ya? Dari mulai Instagramnya, YouTube-nya, ini saya perhatikan terus hingga saya melihat perkembangan isi ulangnya. Karena yang paling saya pikirkan setiap hari isi ulang itu adalah kualitas airnya, pengolahan airnya. Jadi setiap hari saya perhatikan biar kualitasnya selalu terjaga teman-teman. Jadi setiap hari itu saya melihat apa kekurangan dan apa kelebihan depo air minum yang saya buka ini, yang saya jual ini. Jadi biar para pelanggan itu tidak kabur lah, istilahnya tidak kabur, tidak akan berpaling dari depo air minum yang saya buka ini, agar mereka terus membeli air di tempat saya. Itu planning yang saya pikirkan dari dulu teman-teman. Jadi setiap hari saya mengontrol airnya, ada yang komplain saya jelaskan. Jadi yang ketiga ini saya benar-benar merawat dan menjaga kualitas air isi ulang yang saya jual. Itu pekerjaan yang ketiga. Ya, itu hanya 3 teman-teman. Tapi kalian tahu sendiri kan bagaimana saya harus, yang pertama itu saya membuat konten itu tidak hanya membuat teman-teman. Bagi para YouTuber mungkin kalian paham cara membuat konten, banyak sekali yang harus kita tempuh. Apa itu? Ya seperti mencari ide atau gagasan untuk membuat suatu konten. Bener nggak? Kita harus mencari ide dulu, baru kemudian kita menganalisa sebuah ide kita agar bisa menjadi suatu konten. Kalau sudah dianalisa, kita padukan alias kita edit. Nah, mengeditnya ini juga butuh pemikiran dan butuh kreativitas yang mendukung. Setelah diedit, kita koreksi dulu video kita apakah pantas. Nah,
ini adalah pekerjaan seorang YouTuber. Bagaimana ribetnya, apalagi saya memegang 3 konten, maksudnya 3 channel YouTube. Dan yang kedua tadi, saya mengurusi berbagai keluar masuknya barang aksesoris dan mendata segala aksesoris, keuangan aksesoris dan lain-lain. Kalian tahu sendiri, aksesoris banyak sekali macamnya. Jadi kalian bisa membayangkan bagaimana setiap hari mendata dan mengontrol segala aksesoris yang telah dijual dengan berbeda-beda harganya. Dan yang ketiga tadi, saya merawat dan menjaga kualitas air, jangan sampai air itu ada rasa-rasa yang tidak disukai oleh masyarakat, oleh para pelanggan. Karena kepercayaan air minum itu, kalau airnya sudah tidak dipercaya sekali sama para pelanggan, pasti mereka pada kabur dan pasti kita akan mengalami kebangkrutan, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, pekerjaan dan aktivitas setiap hari yang saya lakukan di rumah. Jadi sebenarnya saya itu kadang setiap hari itu hanya sandaran, duduk manis, tiduran, istilahnya orang Jawa layah-layah ya. Mereka melihat saya minum kopi, habis makan kadang tidur. Itu karena saya mendinginkan otak dan menenangkan pikiran agar saya itu fresh. Bahkan hampir 100% ini pekerjaan saya lakukan ini ada benar-benar membuat otak kiri dan otak kanan bekerja semua, teman-teman. Tetapi bagaimanapun, teman-teman, saya tetap merasa senang dan bangga dengan pekerjaan yang saya lakukan setiap hari. Dan saya bangganya itu karena saya hanya anak SMA, lulusan SMA, tidak kuliah. Tetapi alhamdulillah saya bisa berpikir sejauh itu. Saya bisa menuntaskan segala pekerjaan saya setiap hari dengan pikiran, dengan otak. Jadi selalu saya nikmati setiap hari pekerjaan yang saya lakukan. Karena mungkin inilah sudah jalannya Tuhan memberikan pekerjaan kepada saya seperti ini, untuk bisa menjunjung tinggi derajat saya, juga menjunjung tinggi derajat orang tua saya. Ya, saya syukuri aja, teman-teman. Dan karena saya bisa berpikir untuk membuat suatu bisnis yang benar-benar dikerjakan dengan otak dan pemikiran yang jernih, ini saya bisa merubah nasib saya yang dulunya saya pernah menjadi seorang karyawan dan saya pernah merasakan kebanggaan menjadi seorang pekerja yang diandalkan di perusahaan. Akhirnya saya sekarang sudah sadar dan menyadari bahwa hidup yang nyaman, aman, dan tidak tertekan itulah yang membuat kita selalu tersenyum bahagia. Istilahnya, kita itu bekerja tidak butuh jabatan dan tidak butuh uang yang banyak, tetapi kita butuh pekerjaan yang nyaman, yang benar-benar dalam hati kita itu cocok, dalam hati kita itu benar-benar ini pekerjaan yang tepat buat kita, dan akhirnya kita bisa menjalani pekerjaan tersebut, bisa mengerjakannya dengan sepenuh hati atau dengan ikhlas. Ya, ini yang harus kita cari dimanapun kita berada, apapun itu pekerjaan kita, apapun itu bisnis kita. Yang penting kalian bisa menikmati pekerjaan tersebut dengan sepenuh hati atau dengan ikhlas mengerjakannya, pasti kalian akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Ya begitu, teman-teman. Terima kasih, teman-teman, ya sudah saja pertanyaan teman-teman semuanya. Pekerjaan dan kegiatan saya yang setiap hari yang saya lakukan itu apa saja. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Kapan-kapan saya akan bahas kembali tentang bisnis yang pernah saya alami. Saya pamit, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.